Oke. Enggak Mas Ujayen, ini dari Samarinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Wirid ini ya, dan beberapa komunitas yang sudah mengundang kami ya di sini. Ini terbanyak presenter selama forum-forum diskusi nih yang saya ikuti sejak COVID ini. Oke, langsung saja. Tadi sudah banyak dibahas oleh beberapa pemantik sebelumnya, mungkin tentang bagaimana masyarakat beragama di Indonesia itu memiliki pandangan yang beragam mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di dunia secara keseluruhan. Saya beberapa tahun belakangan saya lebih melihat fenomena yang ada di media sosial. Beberapa fenomena yang ada di dunia sosial ya, melalui sosial media, analisis sosial media. Nah, kebetulan saya ingin menyambung dari Mas Faiz tadi, sebenarnya ada tiga suara yang terlalu besar gaungnya di dunia sosial media itu, di dunia internet lah, terhadap respon masyarakat agama. Saya mengkhususkan di sini Muslim, merespon COVID-19. Nah, dari sekian banyak, di sini saya menggunakan, saya bergabung di Drone Emprit ya. Kalau teman-teman tahu, Drone Emprit itu adalah sebuah ruang wadah untuk masyarakat yang ingin tahu data-data yang tersebar di sosial media itu, pembicaraannya, wacananya, isunya apa saja. Nah, itu saya ambil data, saya grab data dari Twitter saja, dari bulan Maret sampai saat ini, yang berhubungan dengan isu dan wacana yang berhubungan dengan Islam dan COVID-19 itu ada 210.148 suara wacana. Berarti berapa bulan tuh dalam jangka waktu Maret, April, Mei ini itu ada 21.148. Nah, dari 210.000 itu ada 3 klaster yang mengamplifikasi wacana Islam dan COVID di dunia sosial, khususnya di Twitter ini. Yang pertama tadi sudah disebutkan, memang ada kalangan mainstream ya, kalangan mainstream, Muslim mainstream ya, kita tahu di Indonesia masih dipegang oleh NU dan Muhammadiyah yang mendominasi ya. Nah, 210.000 itu mereka mencoba bermain di 3 emosi publik. Di 3 emosi publik, kalau di dunia maya itu ada 8 emosi publik yang luas. Ada trust, ada macam-macam, ada trust, ada ketakutan, ada fear gitu kan. Ada di sini ada pencegahan, ada kewaspadaan. Nah, dari 3 klaster ini, kalangan mainstream NU dan Muhammadiyah itu dia bermain di kewaspadaan dan pencegahan, dan trust itu sedikit tingkatnya. Nanti saya kalau ada waktu panjang bisa kita share di sini. Ya, nah satu klaster yang kalangan di sini, kalau saya track itu data-datanya itu dari kelompok Islam yang kemarin ya Suara Muslim 212 lah bisa kita bilang begitu, yang aksi bela-belaan kemarin itu. Nah, mereka itu mencoba bermain di isu apa? Pertama di masalah trust di situ. Trust atau distrust ya, ada 2 ini. Nah, mereka mencoba mengamplifikasi wacana pemerintah, seolah-olah pemerintah ini tidak ada yang bisa dipercaya. Dan kalangan Muslim yang mempercayai wacana dari pemerintah, entah itu macam-macam ya, kita tidak bisa berbicara satu poin saja dari pemerintah, tapi ada data itu banyak, ada masalah keterbukaan data, terus ada ya transparansi data, kemudian ada kebijakan, ada macam-macam. Nah, mereka mencoba untuk memancing distrust masyarakat kepada pemerintah. Nah, itu yang dilakukan oleh kalangan yang ketiga ini, di luar dari anggota mainstream NU dan Muhammadiyah, Muslim mainstream NU dan Muhammadiyah ini. Nah, jadi secara umum dari 210.000 suara isu dan wacana tentang COVID-19 dan Islam itu, ya ada 3 emosi yang dicoba oleh
netizen Muslim ini untuk disuarakan, untuk digaungkan kembali. Ya suara apa itu? Suara emosi tentang kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap ini. Ya ini momen politik ya. Kita menggoncang pemerintah itu kan sekarang waktu yang tepat ini sebenarnya kalau bagi kalangan oposisi itu kan. Ya gampang aja kalau orang oposisi namanya dia di luar, ngegebukin orang di dalam kan gampang. Oh, yang di dalam ini yang mempertahankan argumennya susah itu. Pakai marah-marah itu harus. Nah, yang kalangan mainstream ini masih ada kepercayaan, masih ada apa ibaratnya itu emosi untuk mengajak masyarakat tenang, kemudian ayo percaya pemerintah, ayo awareness lah terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh elit-elit politik kita. Tapi yang kalangan muslim yang satunya itu lebih bermain di distrust tadi. Dia mencoba memancing wacana distrust itu dan disebarkan ke masyarakat ya agar distrust itu lebih dimunculkan ke khalayak ramai biar tergoyang lah sedikit kekuasaan. Mungkin itu pembacaan saya secara singkat tentang wacana di sosial media. Tentu ini bisa dibantah, bisa ya namanya juga analisis singkat ya, dari sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, 210.148 tadi isu dan wacana yang di media, yang ada di sosial media. Ini itu yang bisa saya ambil. Mungkin itu aja Mas Surya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.